Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Oke, anak-anakku semua kelas 10 SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, baik dari kelas 10A, B, C, D, E, dan F. Kembali lagi kita di pelajaran bahasa Arab ya. Pelajaran bahasa Arab. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi melalui e-learning ya, kosakata di bawah ini. Yang mana kosakata di bawah ini adalah mendukung teks wacana yang hari ini akan kita bahas. Baik. Teks wacana ini ada di halaman 108. Silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 108. 1 titik atau 108 ya. Itu dengan judul hari ini adalah Al-Qur'an ya. Kalian juga bisa lihat di layar kalian. Judulnya adalah Al-Qur'an. Saya baca, kalian silahkan boleh diartikan di buku tulis, maupun silahkan kalian juga boleh coret-coret di sininya. Misalkan Al-Qur'an artinya apa, Al-Karim artinya apa, Kitabun artinya apa. Sewaktu-waktu saya akan mengecek tulisan-tulisan kalian sebagai nilai keaktifan ya, dan itu jelas menjelang kenaikan kelas nanti. Baik anak-anak semua, saya mulai pelajaran pada hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Qiraah ya, di sini ada tulisan Al-Qiraah. Al-Qiraah itu adalah artinya bacaan. Ini perintahnya. Iqra al-qiraata al-atiyah, bacalah wacana berikut atau bacalah bacaan berikut. Al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa itu diartikan bacaan. Berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan ya. Artinya bacaan. Jadi Al-Qur'an itu adalah bacaan. Saya artikan satu persatu. Kita mulai dari paragraf pertama, kalimat pertama. Al-Qur'an Al-Karim Kitabullah. Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Al-Karim, yaitu Al-Qur'an yang dimuliakan. Kitabullah merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan buku pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzalu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an masdarun lita'alimil Islam. Al-Qur'an merupakan masdar. Masdar itu adalah sumber, lita'alimil Islam, dari pembelajaran Islam. Al-Qur'an masdarun, sumber, lita'alimi, pembelajaran al-Islam, Islam. Wa huwa masdarul aqaidi, dan sumber akidah, wa syariah, dan syariat, wa masdarul akhlaq wal ulum, yaitu sumber daripada pembelajaran akhlak dan ilmu-ilmu yang lainnya. Fil Quran, di dalam Al-Quran, akhbarul umami as-sabiqah. Di dalam Al-Quran juga terdapat akhbar, cerita atau kisah-kisah al-umami. Al-umami adalah jamak dari umat, yaitu umat-umat as-sabiqah yang terdahulu. Wa fihi qasasul anbiya, wa fihi, dan di dalamnya qasasu, terdapat kisah-kisah atau cerita-cerita al-anbiya, para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Wal Qur'anu hudal linnasi jami'an, dan Al-Qur'an juga merupakan huda. Ada enggak di antara kalian yang namanya huda? Huda itu artinya adalah petunjuk. Maka wal Qur'anu hudal linnas, maka Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia jami'an, secara keseluruhan ya. Kalian kalau kecepatan, karena kalian gak bisa protes ya,
kecepatan kalau di kelas gitu nggak bisa, silahkan kalian tarik ke kiri videonya ya, pokoknya kalian harus mencatat dan memahami. Saya ulangi lagi, wal Quran hudal linnasi jami'an, dan Al-Quran huda, petunjuk, linnasi, untuk manusia, jami'an, secara keseluruhan. Wa huwa mubashirun nas bini'amil jannah wa munziruhum min adzabi jahannam. Wa huwa mubashirun, wa huwa ini kembali ke Al-Quran, dan dia mubashirun, pemberi kabar gembira, annas, bagi para manusia, bini'ami, tentang nikmat-nikmat, al-jannah, surga. Al-jannah, surga. Jannah itu juga sering dibuat nama orang. Ada nggak di antara kalian namanya jannah? Wa munziruhum min adzabi jahannam, dan mengingatkan para manusia, humnya ini kembali ke manusia. Wa munziruhum min adzabi jahannam, mengingatkan para manusia tentang azab jahannam. Jahannam itu tadi lawan dari jannah. Kalau jannah itu surga, berarti jahannam adalah neraka. Fa'alaina bi qiraatil Qur'an kulla yaumin. Fa'alaina, di sini ada kata fa'alaina. Fa'alaina adalah artinya maka oleh karena itu marilah kita, bi qiraati, untuk membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran, bi qiraatil Qur'an adalah untuk membaca Al-Quran, kulla yaumin, setiap hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, hunya kembali kepada Al-Quran. Fa'innahu, karena ia, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat untuk para pembacanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu paragraf ke-3. Paragraf ke-4. Wal Quran kitabullah wa qiraatuhu ibadah. Dan Al-Quran, ya, bacaan ini, kitab kita, kitabullah, kitab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, wa qiraatuhu ibadatun, dan membacanya merupakan amalan ibadah, dan membacanya terhitung ibadah. Wa qari'uhu lahu hasanatun mudha'afah, dan membacanya mendapatkan satu kebaikan per hurufnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda, qala itu sabda atau perkataan, atau ya sabda perkataan. Kama qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah. Man, barang siapa, gak usah dibikin lawakan, barang siapa, punya siapa pak, gak usah lawakan lama itu ya. Man qara'a, barang siapa membaca, barang siapa yang telah membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada kitab-kitab Allah ini, daripada kitab Allah ini, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan hasanah. Bukan hasanah nama perempuan, bukan. Hasanah itu adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu bernilai 10 kebaikan lainnya. Kata Rasulullah, la aqulu, aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim harfun, tidak, kata Rasulullah. Walakin alif harfun, akan tetapi alif satu huruf, walam harfun, dan lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi. Nah, itu adalah satu teks bacaan pembuka di bab ke-6 di halaman 108 ini ya, bab 6.
108 ini, yang mana nanti bacaan-bacaan ini akan keluar di UTS maupun UAS ya. Silahkan kalian tulis kosakatanya dan tulis wacananya. Syukur-syukur kalian hafalin, setidaknya seminimal mungkin kalian fahami gitu. Karena apa? Dengan bacaan-bacaan ini, selain kalian mendapatkan manfaat dari bacaan ini, kalian juga akan bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, gitu anak-anak. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Saya harap kalian benar-benar mengikutinya sampai detik ini juga, artinya sampai akhir. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar maupun bisa melalui chat WA saya. Nomor ada di e-learning. Silahkan tanya, konsultasi dan lain sebagainya. Kalau ada yang ketinggalan bisa di swipe ke kiri, ditarik lagi, nggak usah takut kuota habis. Kalau mau lebih irit mungkin di sebelah kanan kalian, sebelah kanan sini kalian atur 144p, nggak apa-apa. Yang penting kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, begitu saja anak-anak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada salah-salah tutur kata saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.